Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsena Kumaha ingin menjelaskan tentang project desain UI mobile application berbasis Android, yaitu aplikasi buku. Step 1 yaitu Know Your User. Saya mengambil 3 orang jadikan responden. Dominan dari mereka gemar membaca. Pada sisi experience, mereka menggunakan smartphone atau PC hanya saat diperlukan saja. Didapatkan hasil yaitu mereka mampu beradaptasi dengan baik pada kemajuan teknologi, sehingga saya memaparkan ide yakni pembuatan aplikasi berbasis Android, yaitu aplikasi ebook dengan fitur audiobook. Selanjutnya step 2 yaitu fungsi bisnis. Pada proses bisnis yaitu pengguna melakukan instalasi aplikasi, lalu pengguna melakukan pendaftaran atau sign up. Setelah sign up berhasil, maka akan ada checkbox minimal 3. Lalu pengguna akan memilih buku yang dibaca. Setelah itu, pengguna dapat mengatur apakah ingin menghidupkan audiobook atau tidak. Setelah 5 halaman telah dibaca, maka akan muncul pop-up. Jika pengguna mengabaikan pop-up tersebut selama 15 detik, maka sistem audiobook akan terhenti. Setelah itu, setelah pengguna membaca 2 chapter, maka akan ada pop-up pertanyaan, apakah Anda akan menyimpan buku ini pada list favorit Anda? Selanjutnya yaitu requirement system, instalasi melalui Play Store, mengisi data pribadi, memilih 3 genre buku, mencari buku dengan search engine, memilih chapter buku, mengatur audiobook dan background audio, lalu bookmark. Selanjutnya fungsi bisnis. Untuk fungsi utamanya yaitu proses registrasi dan proses memilih buku yang akan dibaca. Selanjutnya ada mental model yang bisa kalian lihat. Selanjutnya ada hierarki atas analisis atau HTA yang bisa kalian lihat di sini. Lalu ada pun conceptual model sesuai dengan fungsi utama, yaitu ada proses registrasi dan proses memilih buku yang akan dibaca. Selanjutnya ada style guide, yaitu pada warna putih, hitam, orange, coral, abu-abu, biru, dan opal. Lalu ada font Roboto. Lalu ada icon yang digunakan material design. Lalu ada button, yaitu button rounded, text button, dan contain button. Lalu ada text field, ada type text field, dan outline text field. Selanjutnya, step 3 yaitu prinsip desain, konsistensi yang diterapkan pada internal, yaitu pada warna, font, dan size. Konsistensi secara umum dengan menampilkan bar menu pada bagian bawah yang berfungsi untuk navigasi ke menu selanjutnya. Lalu ada pun simplicity. Aplikasi ini menerapkan simplicity pada aplikasi ebook, di mana user pertama kali akan melihat halaman awal, yaitu menu register yang jelas. Contohnya yaitu jika user memilih untuk mencari buku, maka akan berpindah ke menu pencarian. Lalu step 4 yaitu sistem menu dan navigation scheme. Adapun sistem menu yaitu konteks, menampilkan informasi tentang halaman yang sedang dituju pengguna. Judul ditampilkan pada menu login dengan desain minimalis serta menarik. Lalu pilihan, terdapat beberapa pilihan yang diajukan kepada pengguna. Lalu ada pun instruksi penyelesaian yang menggunakan icon pada aplikasi ini sesuai dengan behavior pengguna. Lalu ada struktur menu. Dapat dilihat bahwa struktur menu yang saya terapkan adalah connected menu karena penggunaan bar menu di tiap halaman menjadikan setiap halaman tersebut terhubung satu sama lain. Selanjutnya ada navigation scheme. Pada tampilan aplikasi, ditempatkan bar menu pada bagian bawah halaman. Bar menu terdiri dari icon-icon yang signifikan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, step 5 yaitu select proper windows. Aplikasi berbasis mobile mempunyai beberapa tipe screen, yaitu home screen, halaman awal yang akan diakses pertama kali. Lalu ada profile screen, adanya fleksibilitas bagi pengguna sehingga pengguna dapat mengontrol akun pada aplikasi buku. Lalu ada setting screen. Penggunaan setting screen memicu pada adaptasi pada aplikasi serta user friendly karena adanya pengontrolan sesuai keinginan user. Lalu login screen atau sign up screen. Lalu ada playlist screen. Penggunaan playlist screen dipicu dari fitur yang diberikan oleh aplikasi ini, yaitu audiobook dan background audio. Lalu ada pun feed screen yang diterapkan pada home screen.
Selanjutnya, step 6 yaitu select proper interaction device. Adapun input device-nya yaitu touchscreen, lalu on-screen keyboard, suatu inputan yang digunakan pengguna untuk mengetik suatu kata tanpa keyboard fisik. Lalu adapun output device-nya yaitu speaker. Speaker akan mengeluarkan outputan berupa audio atau musik. Lalu screen digunakan untuk memudahkan pengguna untuk tahu apa kegunaan dari inputan sebelumnya. Selanjutnya, step 7 yaitu select a proper screen-based control. Adapun apple button-nya, lalu ada text field, dan selection controls. Lalu step 8 yaitu writing text and message. Writing text and message, pemilihan kata atau kalimat yang sederhana dan jelas akan cukup dipahami oleh pengguna. Sesuai dengan penerapan konsistensi pada aplikasi, judul menu pada icon yang akan sama dengan judul menu yang akan dituju. Contohnya adalah perintah untuk menginginkan keyword lain pada menu pencarian, konsistensi penulisan judul menu, contoh pada bookmark, pop-up sign up berhasil, lalu konfirmasi logout. Step 9 yaitu feedback, guidance, dan insistence. Yang pertama yaitu feedback, looking for attention, di mana elemen diberikan warna yang mencolok sehingga dapat menunjukkan bahwa elemen tersebut button atau clickable. Lalu selanjutnya yaitu use of sound, digunakan pada sistem audiobook yang dapat mengeluarkan bunyi atau suara melalui speaker smartphone pengguna. Lalu ada prevention management. Prevention berarti menghindari. Sistem akan mengeluarkan informasi error seperti pada menu sign up dan menu login. Lalu guidance and assistant. Pada aplikasi ini saya menggunakan tooltip help, yaitu dapat memberikan informasi dan petunjuk pada suatu kegunaan elemen yang ada pada menu. Contohnya adalah pada menu baca buku. Selanjutnya ada contoh lain dari guidance and assistant yang bisa kalian lihat. Selanjutnya step 10 yaitu internationalization dan accessibility. Yang pertama localization, karena target user kami adalah masyarakat Indonesia dan sesuai dengan user persona yang dibuat dan persona saya cukup mahir dalam bahasa Inggris, maka diperlukannya lokalisasi dengan bahasa utama pada aplikasi ini yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lalu writing word and text, image dan simbol. Pemilihan gambar secara umum dan tidak mengandung sara dan simbol-simbol yang digunakan sesuai dengan style guide, yaitu simbol secara umum. Selanjutnya, accessibility. Pada penggunaan audiobook ataupun background audio, user dapat mengatur volume sesuai dengan keinginan user. Lalu, step 11 dan 12, grafik, icon, image, dan color. Pada grafik, yaitu logo, nama buku berasal dari campuran buku dari bahasa Inggris dan pelafalan buku pada bahasa Indonesia, sehingga didapatkan nama buku, book, tambah buku. Lalu ada button, untuk warna button saya gunakan warna denim dan coral. Lalu ada text link yang mengarahkan ke menu tertentu akan memberikan font warna hitam. Selanjutnya ada icon home, library musik, logout, notification, back, dan profile. Selanjutnya ada color. Selanjutnya step 13, guideline layout. Pada navigation, reference scrolling bar menu yang terdiri dari beberapa icon yang akan menuju menu sesuai dengan icon tersebut sehingga tidak ada istilah menu yang bercabang. Selanjutnya ada konsistensi, prevent scrolling pada title menu. Penerapan konsistensi pada bar menu dipicu behavior atau kebiasaan user pada penggunaan aplikasi dengan konsistensi diterapkan pada tiap layout menu. Lalu ada layout grid. Layout lebih sederhana dan tidak terlalu banyak elemen pada tiap menunya. Layout sederhana sesuai dengan target user, tidak selalu sering bermain gadget, sehingga user tidak perlu memakan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Lalu ada homepage. Lalu selanjutnya itu pengujian atau testing. Usability goal saya itu memorable dan satisfaction. Setelah itu, saya melakukan testing desain aplikasi buku pada 3 partisipan dengan tes skenario berikut. Lalu setelah melakukan pengujian, saya mengajukan sebuah kuesioner yang perlu diisi setelah melakukan tes pada desain aplikasi ini dengan range nilai 1-5, dengan nilai 1 berarti tidak setuju dan 5 setuju.
Ini kuesioner untuk memorable. Selanjutnya, hasil dari testing ini rata-rata didapatkan dari nilai ini, dan hasil yang didapatkan berarti dua usability goal sudah terpenuhi. Lalu setelah saya melakukan testing, saya melakukan follow up dengan wawancara. Berikut pertanyaannya. Setelah itu, saya menganalisis dari hasil follow up. Saya membuat solusi dari 3 permasalahan yang dialami, yaitu memperbesar font pada rincian buku yang dipicu pada permasalahan pengguna, lalu menambahkan navigasi dari membaca menuju ke menu utama, dipicu dari usability goals dari aplikasi ini yaitu satisfaction, lalu mempercepat proses atau transisi menu ke menu yang lain, melihat menu dengan cepat. Sekian dari hasil pengujian dan step 1 sampai step 13. Selanjutnya akan dilampirkan video prototyping